우리 학교는 그 양아치들 너 순철이랑이 우리 식구 얌전히 하라는 대로 하면 되잖아. 학교는 이런 곳이 아니잖아. Pada episode sebelumnya, Ibu Gamin harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka saat melindungi guru Han Kyung dari tembakan backgang. Gamin, yang dipenuhi emosi melihat ibunya terluka, kemudian mendatangi Han Yul di atap sekolah dengan niat membalas dendam. Namun, saat itu Gamin sempat dihadang oleh trio Chol, sehingga Han Yul memilih pergi ke aula dan menyerahkan segalanya kepada pasukannya. Awalnya, Gamin kesulitan menghadapi mereka hingga akhirnya ia terpaksa menggunakan jurus rahasia yang dilarang oleh pamannya. Dengan jurus tersebut, ia berhasil mengalahkan trio Chol. Setelah mengalahkan mereka, Gamin segera menuju aula untuk mencari Han Yul. Saat itu, para murid dikumpulkan untuk mendengarkan pidato yang akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah dan guru Han Kyung. Begitu melihat Han Yul, tanpa berpikir panjang, Gamin langsung melayangkan pukulan tepat ke wajahnya. Namun, Han Yul tampaknya masih mampu menahan serangan tersebut. Pada episode berikutnya, wali kelas Gamin mengumpulkan para murid untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi di sekolah. Ia menegaskan bahwa sekolah Yusong tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, karena banyak terjadi perundungan serta pertarungan yang seharusnya dilarang di lingkungan sekolah. Namun, Han Yul, yang merupakan ketua geng di sekolah tersebut, hanya menanggapi ucapan gurunya dengan tawa, menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Sementara itu, Gamin mendapat kecaman dari wakil kepala sekolah karena telah melakukan kekerasan di hadapan banyak murid yang sedang berkumpul di aula. Meski demikian, Gamin yang masih emosional menganggap dirinya hanyalah murid biasa, sehingga tidak masalah baginya meskipun harus dimarahi oleh gurunya. Setelah acara pembinaan selesai, situasi di sekolah semakin kacau. Han Yul, yang merasa tidak terima karena dipukul oleh Gamin dan dipermalukan oleh guru Han Yung di depan banyak murid, mulai memicu keributan. Para murid yang mendukung Han Yul pun ikut menyerang murid lain demi meningkatkan peringkat mereka sebagai petarung terbaik dan berkesempatan menjadi bagian dari pasukan Han Yul. Sementara itu, salah satu anggota trio Chol, Kim San Chol, yang sebelumnya menyerang Gamin, kini berbalik mendukungnya. Ia meminta maaf kepada Gamin atas perbuatannya di masa lalu dan tampaknya ingin fokus belajar daripada terus menjadi pesuruh Han Yul. Kini, kelompok belajar Gamin menghadapi tantangan yang lebih besar karena Gamin telah memulai perang melawan pemimpin geng di sekolahnya. Ia merasa khawatir akan keselamatan anggota kelompoknya, mengingat hampir seluruh murid di sekolah kini mengincar mereka. Namun, Jiu tetap memberikan dukungan dan menegaskan bahwa anggota kelompok mereka bukanlah orang yang mudah ditindas. Mereka akan melawan balik. Di sisi lain, Han Yul yang mengetahui bahwa salah satu pengikut setianya, San Chol, telah berbalik mendukung Gamin, mulai mencari cara untuk membalasnya. San Chol kini harus berhati-hati karena dianggap sebagai pengkhianat dan menjadi target kelompok Han Yul. Fakta mengejutkan pun terungkap ketika San Chol mengaku pernah membunuh seseorang. Belum jelas siapa yang dimaksud, tetapi ada kemungkinan hal itu berkaitan dengan guru mereka yang telah meninggal. Selain itu, San Chol juga mengetahui rencana Han Yul untuk menghabisi kelompok Gamin. Ia pun segera pergi untuk memperingatkan Gamin tentang bahaya yang mengancam mereka. Di tempat lain, Gamin dan kelompoknya mulai menyusun strategi untuk menghancurkan organisasi yang dibentuk oleh Han Yul, di mana ia telah merekrut pasukan tangguh untuk melindungi dirinya. Untuk menjalankan rencana tersebut, mereka menyamar sebagai murid dari sekolah lain dengan mengenakan seragam berbeda dan membagi tugas. Gamin, Jiwoo, dan Lee Jun, yang ahli dalam pertarungan, menyusup ke tempat rahasia di mana pasukan Han Yul dilatih. Sementara itu, Seon dan Hewon bertugas mengumpulkan bukti lain agar bisa menjatuhkan hukuman kepada Han Yul dan kelompoknya. Gamin dan kelompoknya kemudian menghadapi seorang petarung yang sangat tangguh. Mereka tampak kesulitan karena lawan mereka memiliki kemampuan bertarung yang jauh lebih unggul, bahkan kekuatan Gamin sendiri tidak sebanding dengannya. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, mereka terpaksa bersembunyi karena tahu bahwa saat ini mereka bukan tandingan bagi lawan tersebut. Namun, demi menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, Gamin tidak punya pilihan selain menghadapi pemuda berambut gondrong itu secara langsung. Pertarungan ini jelas tidak akan mudah, mengingat kekuatan lawannya berada jauh di atas level Gamin. Apakah kali ini Gamin akhirnya menemukan musuh yang sepadan?
Sebelumnya, ia selalu berhasil mengalahkan para murid yang menindas mereka dengan cukup mudah. Apakah ia akan kembali menggunakan jurus rahasia yang selama ini dilarang oleh pamannya sebagai senjata terakhir? Ataukah Gamin dan kelompoknya masih memiliki strategi lain untuk mengalahkan lawan-lawan mereka yang jauh lebih kuat? Mari kita nantikan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya.